wajah merah, rapa-rapa bira. Hai semuanya, kembali lagi di channel SR Zona. Masih bersama aktor idola mayoritas kaum hawa Nusantara, yaitu Vijay Thalapathy. Film Sarkar garapan sutradara Murugados yang dirilis pada tahun 2018 ini mampu membuat kakak-kakak cantik Indonesia makin terpukau oleh aksinya. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang pemuda yang mengambil kembali hak suaranya yang telah dicuri dalam sebuah pemilu di negaranya. Dengan bantuan dari para pendukungnya, akhirnya kecurangan-kecurangan politik yang telah membudaya selama ini berhasil terkuak melalui media sosial dan mampu menyadarkan publik dari kekeliruan penyalahgunaan hak pilihnya saat pemilu. Sebelum masuk lebih jauh ke alur ceritanya, berikut tokoh-tokoh dalam film Sarkar tersebut. Sundar Ramaswamy adalah seorang CEO perusahaan ternama Amerika yang dijuluki sebagai Monster Corporate. Nila adalah adik mantan istri kakak Sundar yang jatuh hati pada Sundar. Masilamani adalah mantan menteri yang kembali mencalonkan diri dengan segala kecurangan politik. Rendu sebagai kaki tangan Masilamani. Komalafali, biasa dipanggil Papa, adalah anak Masilamani yang melanjutkan kecurangan politik ayahnya. Itulah beberapa tokoh film Sarkar dan inilah rangkuman alur cerita filmnya. Film diawali dengan menampilkan kegelisahan pada sebuah perusahaan saat mendengar kabar bahwa Sundar Ramaswamy akan tiba di India. Sebelumnya diketahui bahwa Sundar ialah seorang CEO perusahaan ternama Amerika, yaitu GL, yang mampu bersaing dengan sangat kejam dalam bisnisnya untuk menghancurkan atau mengakuisisi brand-brand perusahaan lain. Banyak perusahaan yang merasa terancam saat Sundar menjejakkan kaki di negaranya. Karena itulah Sundar disebut He's a monster. Kabar kedatangan Sundar sudah mengudara di seluruh Tamil Nadu. Dengan jet pribadi dan dikawal beberapa bodyguard, berikut asisten pribadinya, Sundar tiba di airport. Di sana, para awak media sudah menanti kehadirannya untuk menanyakan kira-kira perusahaan mana yang akan dimilikinya. Namun jawaban Sundar begitu mengejutkan. Jauh-jauh datang dari Amerika, ia hanya ingin menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Tentu saja, jawaban tersebut membuat lega seluruh pemilik perusahaan di India. Tibalah Sundar di tempat pemungutan suara. Secara tak sengaja, setelah 5 tahun perceraian kakaknya, Sundar bertemu Nila, adik mantan istri kakak Sundar. Diam-diam Nila mengagumi Sundar. Mereka bercakap-cakap sebentar, lalu Sundar masuk ke TPS. Namaskar. Hal mengejutkan terjadi. Hak suara Sundar telah dicuri. Seseorang telah menggunakannya, membuat Sundar marah tidak terima. Hingga ia hendak mengajukan perkara ke pengadilan, ditemani oleh Nila. Dalam perjalanan, Sundar menghubungi seseorang yang diharap dapat menolongnya, yaitu pengacara James Malani. Kepada temannya, Sundar juga meminta email undang-undang pemilihan dan hukum pemilu India untuk dipelajarinya. Kemudian scene beralih menampilkan kandidat incumbent Masilamani bersama Rendu dan orang-orangnya memeriksa 3 koper yang berisi bukti-bukti kecurangannya dalam pemilu selama ini. Di mana salah satu koper tersebut berisi seorang jurnalis yang tengah menyelidikinya namun berakhir dengan kehilangan nyawa di tangan Masilamani. Jurnalis malang itu bernama Muthukumar. Esoknya Sundar mendatangi pengadilan untuk penangguhan penghitungan suara bersama pengacaranya James Malani. Di sana mereka membahas bagaimana hukum tidak hanya menghukum pencuri, tapi juga mengembalikan barang curian, serta pentingnya satu suara dalam pemilu. Awalnya pengadilan masih menentang hingga Sundar menyebutkan bagian 49P dari Undang-Undang Pemilu India, di mana suara yang telah dihapus secara ilegal oleh orang lain, mereka harus diberi kertas suara dan diizinkan memberi suara mereka. Pada akhirnya, diplomasi Sundar pun membuahkan hasil. Pengadilan telah mengabulkan permohonan Sundar untuk mendapatkan surat suaranya. Thank God you're not an advocate. Dalam perjalanan pulang dari pengadilan, sopir Sundar heran. Hanya demi satu suara saja, Sundar mau membayar mahal pengacara untuk memenangkan kasusnya. Sementara bulan lalu telah terjadi peristiwa mengenaskan di dekat kantor distrik
seorang ayah membakar hidup-hidup istri dan 2 anaknya karena tidak dapat membayar hutang sebesar Rp25.000 dan pemerintah abai akan hal tersebut. Saat tahu masih ada 1 anak yang selamat, Sundar langsung turun mobil meminta Nila menunggunya di rumah Infoware. Sundar mendatangi rumah korban bakar diri tersebut. Kondisinya begitu memprihatinkan. 30 menit kemudian, Sundar tiba di rumah ketua Infoware. Di tengah perkenalan, Rendu mencerca Sundar yang baru memperjuangkan hak pilihnya. Ia menuding semua yang hadir di sana saat itu memiliki kepentingan yang sama, yaitu uang. Namun Sundar menyanggah dengan berkata bahwa yang menjadi persamaan mereka di situ adalah People. Seisi ruangan memberikan aplaus pada Sundar, tapi Rendu tak mau kalah. Ia malah meminta Sundar menantangnya. Sundar hanya menanggapi dengan santai perkataan Rendu, tapi ia sudah merencanakan sesuatu. Sepertinya Rendu belum kenal betul CEO satu ini, seorang kriminal korporat yang ditakuti seluruh pemilik perusahaan, dan Rendu coba-coba menantangnya. Saat itu di kediaman Mas Lamani, para pendukungnya sedang melangsungkan pesta. Papa, anaknya menelpon dari Kanada untuk memberinya selamat. Setelah itu, Papa berbicara dengan Rendu, memperingatkan untuk tidak bertindak gegabah pada Sundar, karena Sundar memiliki banyak taktik untuk menjatuhkan orang-orang yang tidak disukainya. Seketika nyali Rendu menciut mendengar pernyataan Papa. Sundar melakukan jumpa pers. Pro kontra mengenai keputusan memperjuangkan satu hak suaranya membuat media terus menyoroti. Sempat menjadi ketegangan saat Sundar menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian dari mereka adalah tindakan orang tanpa otak. Tapi seketika, ketegangan mereda saat Sundar menjelaskan, That is called marketing. lalu Sundar pun pergi meninggalkan ruangan. Teknik marketing Sundar sukses mencuri perhatian seluruh Tamil. Media menuliskan asumsinya tentang Sundar, dan Sundar sengaja membiarkan publik berspekulasi tentang dirinya. Karena dengan begitu, mereka akan mencari tahu tentang hukum hak pilihnya. Provokasi Sundar berhasil. Banyak warga yang ingin mengklaim hak pilihnya yang telah dicuri. Beberapa mahasiswa perguruan tinggi Tamil telah membuka situs web memfasilitasi bagi mereka yang ingin ajukan kasus. Dan sejauh ini sudah 28.000 orang yang mengajukan kasusnya. Tentu hal tersebut adalah ancaman besar bagi Mas Lamani dan tim suksesnya, karena pengajuan kasus suara ilegal sudah mencapai 30.000 saat itu dan akan terus meningkat. Peristiwa tersebut mendorong Rendu ingin mencelakai Sundar. Beberapa orang telah dibayarnya untuk membunuh Sundar, di mana saat itu bersama Nila dan 4 orang keponakannya Sundar sedang melakukan perjalanan. Tiba-tiba Sundar dihadang oleh beberapa pria yang siap mengeksekusinya. Terjadi perkelahian antara sang jagoan dan para pembunuh bayaran, dan akhirnya Sundar berhasil menumbangkan mereka satu persatu. Nila memberitahu Sundar bahwa orang yang telah menggunakan hak pilihnya telah ditemukan. Malamnya Sundar mendatangi orang tersebut. Pria itu bernama Kaushik. Sundar langsung menamparnya. Kaushik yang saat itu sedang mabuk menjelaskan pada Sundar bahwa ia telah dibayar atas itu. Lalu, Kaushik menawarkan minuman pada Sundar sebagai simbol persahabatan. Sundar yang telah memaafkan Kaushik meminum suguhannya, dan mereka pun mabuk bersama. Saat itu Mas Lamani mengadakan pertemuan darurat. Atas penangguhan perhitungan suara, pendukung Mas Lamani berencana melakukan kerusuhan untuk kacaukan persidangan. Namun Papa, anaknya, menelpon memberitahu Mas Lamani untuk memajukan pengambilan sumpahnya mendahului sidang yang dihadiri para petinggi pemerintahan. Pengumuman pengambilan sumpah Mas Lamani telah disiarkan di seluruh televisi. Namun bukan hanya Mas Lamani, jam sidang Sundar pun dimajukan. Dalam persidangan, Sundar memenangkan kasusnya. Dan detik-detik gubernur akan mengambil sumpah Mas Lamani, pengadilan tinggi menelpon gubernur untuk membatalkan upacara pengambilan sumpah tersebut, sekaligus mengumumkan bahwa akan dilakukan pemilu ulang pada 15 hari ke depan, karena telah banyak ditemukan kecurangan-kecurangan dalam pemilu kali ini. Tentu saja hal itu membuat Mas Lamani gusar. Ia menghubungi anaknya dan Papa menyarankannya untuk melakukan kerusuhan. మనం రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఇప్పుడు మౌనంగా ఉంటే Melihat situasi yang makin tak kondusif, Ibu Sundar menyarankannya untuk kembali ke Amerika. Lalu Sundar membawa ibunya melihat anak korban bakar diri ayahnya yang diabaikan oleh pemerintah tanpa perawatan maupun perhatian. Dan kini Sundar telah membawanya ke rumah sakit untuk mendapat tindak lanjut penanganan penyembuhan. Dan masih banyak lagi korban-korban api pemerintah di sana. Melihat itu, ibunya mengerti alasan anaknya masih di sini. Saat itu, kerusuhan telah melanda di seluruh kota. Rendu membayar lagi orang untuk mencari dan membunuh Sundar. Namun, justru Sundar malam itu mendatangi kantor partai Mas Lamani. Ia mendapati Rendu dan anak buahnya di sana. Rendu memerintahkan anak buahnya menghabisi Sundar, namun lagi-lagi yang terjadi malah sebaliknya.
Mendengar kantor partainya porak-poranda, Masilamani mengancam Sundar melalui telepon Rendu. Ia berkata akan menunjukkan sisi politik yang sebenarnya. Karena merasa tertantang, Sundar pun bertekad mencalonkan diri sebagai oposisi. Sebuah stasiun televisi telah mempertemukan Rendu dan Sundar. Publik ingin mengetahui bagaimana persaingan Sundar dan Masilamani. Dengan sombongnya, Rendu berkata bahwa Sundar tidak akan mendapat satu suara pun. Tapi dengan lantang Sundar menjawab, semua bisa berubah hanya dalam satu hari. Sebelum pergi, Rendu mengatakan bahwa semua orang marah karena Sundar menantang Masilamani dan memperingatkan untuk tidak ke Ayodhya-Kupam karena Sundar akan dibakar hidup-hidup di sana. Tapi jawaban Sundar selalu mengejutkan. Ia justru meminta untuk adakan pertemuan di Ayodhya-Kupam. Sundar tiba di Ayodhya-Kupam ditemani Kaushik dan mahasiswa-mahasiswa yang meliputnya secara live di Facebook. Sambutan tidak hangat diterima Sundar di sana. Bahkan beberapa orang melemparinya tomat. Mereka meragukan Sundar, seorang pengusaha sukses yang sekarang berdiri di antara ratusan warga miskin itu, bisa menjadi pemimpin karena tidak pernah merasakan kelaparan seperti mereka. Namun Sundar menceritakan masa lalunya sebagai anak seorang nelayan miskin, dan tentu saja Sundar pernah merasakan hidup serba kekurangan seperti mereka. Kemudian Sundar berbicara lagi tentang pembodohan politik yang selama ini telah membeli suara mereka. Sundar membuka wawasan mereka mengenai pentingnya satu suara untuk mendukung pemimpin yang berdedikasi dan berintegritas. Akhirnya satu persatu dari mereka berani untuk ajukan pertanyaan pada pemimpin mereka saat itu, yaitu Menteri Masilamani. Dan berbondong-bondong mereka mendatangi Masilamani yang saat itu sedang konvoy. Kedatangan Sundar membuat Masilamani merasa dipermalukan, hingga terjadilah kerusuhan antar pendukung dan melibatkan petugas. Sundar dimasukkan ke dalam mobil polisi dengan beberapa pria yang dimaksudkan untuk menghabisinya. Tapi Sundar menghajar mereka tanpa ampun. Kondisi setelah kerusuhan membuat Sundar makin murka. Sundar dan pendukungnya berniat membalas Masilamani dengan membuat posko pemenangan di satu blok rumah warga. Suatu malam, Sundar kedatangan seorang tamu yang melaporkan bahwa teman jurnalisnya bernama Muthukumar telah lama menghilang. Saat itu mereka telah lapor polisi tapi tidak ada tindakan. Dan saat ia datang ke rumahnya, istri Muthukumar memberikan sebuah hard disk di mana hard disk tersebut ternyata berisi bukti-bukti kecurangan Masilamani. Saat itu Papa telah tiba di India bersama ayahnya dan Rendu yang merencanakan sabotase untuk merusak citra Sundar. Membuat cerita bahwa Masilamani mempunyai bukti kecurangan Sundar yang akan diungkap setelah pemilu berlangsung. Selain itu, Papa menyabotase kecelakaannya sendiri. Dengan begitu, karangan ceritanya bahwa bukti kecurangan Sundar telah dicuri saat kecelakaan makin kuat. Esoknya, diberitakan bahwa Masilamani telah meninggal dunia. Dan Papa menuding itu semua adalah ulah Sundar. Meninggalnya Masilamani membuat Papa, anaknya, naik menggantikan posisinya. Kini persaingan makin sengit antara Sundar dan Papa. Atas framing-framing buruk yang dibentuk Papa untuk Sundar, sukses membuat dukungannya bertambah. Tapi Sundar tak kehabisan akal. Melalui sosial media, ia membuat akun Muthukumar, memposting hal-hal yang menyanjung tindakan Papa dan menjatuhkan dirinya sendiri guna menjebak Papa. Akhirnya, Papa terpancing aksi Sundar, hingga ia menyampaikan pada media telah bertemu Muthukumar tadi pagi. Padahal ia tahu bahwa Muthukumar telah meninggal dibunuh oleh ayahnya. Pernyataan tersebutlah yang digunakan Sundar sebagai senjata melawan kelicikan Papa. Dengan cuitannya, Sundar mengirim publik dan petugas untuk menemukan mayat Muthukumar. Dengan begitu, publik tahu bahwa Papa telah melakukan kebohongan. Kemudian, barulah Sundar mengaku bahwa ia dibalik akun Muthukumar. Dan juga Sundar berkata akan segera mengungkap kematian Masilamani yang mana ibu Papa sendiri yang membongkar kejahatan suami dan anaknya pada publik. Papa menemui Sundar di pemakaman. Ternyata ibunya memang bersama Sundar. Tak disangka Papa telah menyiapkan perangkap untuk membunuh Sundar dan ibunya. Beruntung, lagi-lagi sang jagoan menang. Akhirnya dengan bukti-bukti kecurangan tersebut, Papa dan Rendu diringkus oleh polisi. Juga setelah ibu Papa mengungkap kecurangan-kecurangan suaminya pada publik serta kejahatan Papa dalam membunuh ayahnya. Singkat cerita, Sundar terpilih menjadi wakil rakyat. Namun Sundar memilih mundur sebelum dilantik. Karena baginya untuk melakukan kebajikan tak perlu harus menjadi penguasa terlebih dahulu. Dan film pun selesai.